kelompok 3 yang beranggotakan Cusia, Sumintri, Zikri Adila, Jubaidi, Dewi Takarina, dan Eka Pujianti akan mempresentasikan tentang program pelaksanaan bimbingan konseling. Selamat menyaksikan. Yeay! Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai ruang lingkup pelaksanaan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu ada pengertian ruang lingkup. Bahwa ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan dalam melaksanakan penelitian pada aspek tertentu pada sebuah objek. Gunanya yaitu agar lebih efektif dan efisien dalam membantu berjalannya sebuah penelitian. Dan selanjutnya yaitu ruang lingkup dari segi pelayanan dalam bimbingan konseling. Di sini terdapat dua ruang lingkup, yaitu yang pertama di sekolah dan yang kedua di luar sekolah. Perlu kita ketahui bahwa ruang lingkup bimbingan dan konseling di sekolah menurut Mortensen dan Smuller pada tahun 1976 mengemukakan adanya bidang-bidang tugas atau pelayanan yang saling terkait. Dapat kita lihat bersama bahwa di sini ada 3 bidang. Yang pertama ada bidang administrasi dan supervisi, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi yang berkenaan dengan tanggung jawab serta bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan. Selanjutnya yang kedua ada bidang pengajaran, yaitu seperti penyampaian dan pengembangan pengetahuan. Dan yang terakhir ada bidang bimbingan dan konseling yang memiliki berbagai fungsi yang bertujuan agar peserta didik dapat berkembang sesuai minat, bakat, dan potensinya. Nah, selanjutnya mengapa di sini terdapat administrasi dan supervisi yang memiliki bagian yang paling besar? Karena bidang administrasi dan supervisi ini terdapat bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan yang secara fokus dilaksanakan di sekolah seperti perencanaan, pembiayaan, pengawasan, dan sarana. Dan dari ketiga bidang ini harus berjalan secara dinamis, strategis, saling keterkaitan, dan terencana sehingga dapat menghasilkan tujuan yang sama, yaitu dapat mencapai perkembangan optimal setiap siswa sesuai dengan bakat, kemampuan, minat, dan nilai. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu poin kedua, ruang lingkup bimbingan dan konseling di luar sekolah. Tidak hanya warga masyarakat yang berada di lingkungan sekolah saja, warga masyarakat yang berada di luar lingkungan sekolah pun banyak yang mengalami masalah yang perlu diselesaikan sekaligus dicegah. Adapun ruang lingkup pelayanan bimbingan dan konseling di luar sekolah, yaitu bimbingan dan konseling dalam keluarga. Keluarga merupakan satuan terpenting hidup yang paling mendasar dalam bermasyarakat. Pelayanan bimbingan dan konseling keluarga ditunjukkan kepada seluruh anggota keluarga yang memerlukannya, khususnya anggota keluarga yang masih duduk di bangku pendidikan formal. Peranan konselor di sekolah sangatlah penting dan diharapkan. Yang kedua yaitu bimbingan dan konseling dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Permasalahan yang dialami oleh masyarakat tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah dan keluarga saja, melainkan juga di luar lingkungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan jasa bimbingan konseling. Menurut Siles dan Eichen 1983, yaitu yang mampu bekerja sama sebagai guru dan orang tua dan juga komponen dan lembaga masyarakat yang lebih luas. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup dari segi sasaran dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu perorangan atau individual. Pengembangan kehidupan pribadi yaitu bidang pelayanan yang membantu individu memahami nilai dan mengembangkan potensi kecakapan, minat dan bakatnya, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Yang kedua yaitu kelompok. Bimbingan dan konseling kelompok mengarahkan layanan pada kelompok individu dengan satu kali kegiatan layanan kelompok memberikan manfaat atau jasa kepada sejumlah orang. Saya, Jubaidi, ingin menerangkan untuk mempresentasikan tentang layanan bimbingan konseling. Yang pertama, layanan orientasi, yaitu layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan siswa baru
atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Yang kedua adalah layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir, dan pendidikan lanjut. Yang ketiga adalah layanan penempatan dan penyaluran, yaitu layanan yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok, belajar, jurusan, dan sebagainya. Yang keempat adalah layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Yang kelima adalah layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien secara bersamaan melalui dinamika kelompok memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu dan membahas secara bersama-sama pokok bahasan atau topik tertentu yang berguna untuk menunjang pemahaman dan kehidupan mereka sehari-hari. Yang keenam adalah layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Yang ketujuh adalah layanan penguasaan konten, yaitu salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang memungkinkan siswa dapat memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya. Yang kedelapan adalah layanan konsultasi, yaitu layanan yang membantu peserta didik atau klien dan pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi dan atau masalah peserta didik. Yang kesembilan adalah layanan mediasi, layanan yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang dalam mengalami keadaan tidak harmonis atau tidak cocok. Yang terakhir adalah layanan advokasi, yaitu layanan yang membantu agar hak-hak keberadaan, kehidupan, dan perkembangan individu yang bersangkutan kembali diperoleh setelah hak-hak tersebut selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dan dibatasi. Poin B, kegiatan pendukung layanan bimbingan konseling, yang terdapat 6 teknik di mana memiliki makna, tujuan, komponen, dan pelaksanaannya. Tujuan dari 6 teknik ini yaitu terentasnya setiap masalah dengan menggunakan data-data yang akurat. Kita bahas yang pertama, teknik aplikasi instrumentasi, yaitu mengumpulkan data dan keterangan peserta didik secara individual maupun kelompok. Komponennya itu ada instrumentasi tes minat, bakat, dan lain-lain. Kemudian instrumentasi non-tes seperti tes wawancara dan juga observasi. Teknik yang kedua yaitu himpunan data, usaha untuk memperoleh data tentang peserta didik, menganalisis, menafsirkan, dan juga menghimpunnya. Komponennya yaitu ada buku data pribadi maupun laporan-laporan terkait peserta didik. Ketiga, teknik konferensi kasus, yaitu penyelesaian masalah peserta didik dalam pertemuan khusus dengan pihak-pihak yang memberikan data. Komponennya itu ada kepala sekolah, guru, maupun wali kelas. Yang keempat, ada teknik kunjungan rumah, kegiatan memperoleh data tertentu melalui kedua orang tua maupun anggota keluarga lain. Otomatis komponennya harus ada kedua orang tua maupun anggota keluarga lain. Yang kelima, tampilan kepustakaan, menyediakan berbagai bahan pustaka yang digunakan peserta didik sesuai perkembangannya. Misal, komponennya itu ada film, tabloid, majalah, dan lain-lain. Yang keenam, alih tangan kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya. Di sini komponennya misalkan seorang dokter ya,
Dan yang terakhir adalah pelaksanaan. Pelaksanaan keenam teknik ini menggunakan need assessment atau sesuai kebutuhan peserta didik. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mekanisme alur pelayanan konseling. Mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling secara sistematis. Mekanisme pengelolaan layanan bimbingan dan konseling ditata dan mencakup tahap-tahap berikut ini. Di antaranya, 1. Analisis kebutuhan, yaitu program layanan bimbingan dan konseling yang dirancang sesuai dengan data kebutuhan peserta didik, sekolah, dan orang tua. Data kebutuhan dikumpulkan dan ditelaah untuk memperbaharui tujuan dan rencana program bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua yaitu adalah perencanaan. Perencanaan atau action plans sebagai alat yang berguna untuk dapat merespon kebutuhan yang telah teridentifikasi, mengimplementasikan tahap-tahap khusus untuk memenuhi kebutuhan dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab setiap saat, serta mengatur jadwal dalam program tahunan dan semesteran serta pengimplementasiannya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan bimbingan dan konseling harus memperhatikan aspek penggunaan data dan penggunaan waktu yang tersebar ke dalam kalender akademik. Aspek pertama adalah penggunaan data. Kumpulan data dan kumpulan data akan memberikan informasi yang penting dalam pelaksanaan program layanan dan akan diperlukan dalam mengevaluasi program terkait dengan kemajuan yang diraih peserta didik atau konseling. Saya akan melanjutkan di poin keempat, yaitu ada evaluasi. Jadi evaluasi itu apa? Evaluasi itu merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang efisiensi, keefektifan, dan dampak dari program layanan bimbingan konseling. Terhadap apa? Terhadap perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir dari peserta didik. Jadi, evaluasi itu berkaitan dengan akuntabilitas, yaitu ukuran seberapa besar tujuan bimbingan dan konseling telah tercapai. Selanjutnya di poin kelima itu ada pelaporan. Jadi pelaporan itu adalah pelaporan dari proses dan hasil dari pelaksanaan program yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana peserta didik berkembang sebagai hasil dari layanan bimbingan konseling. Laporan itu ada 3 jenis, yaitu laporan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, laporan jangka pendek ini akan memfasilitasi evaluasi aktivitas program jangka pendek. Lalu, laporan jangka menengah dan jangka panjang akan merefleksikan kemajuan ke arah perubahan dalam diri semua peserta didik. Laporan juga akan menjadi informasi penting bagi pengembangan profesionalitas yang diperlukan bagi konselor atau guru BK. Dan di poin terakhir itu ada tahap tindak lanjut. Mengapa tahap tindak lanjut ini penting? Karena tahap tindak lanjut ini untuk menganalisis keefektifan program yang digunakan untuk mengambil keputusan apakah program akan dilanjutkan, lalu direvisi, atau akan dihentikan. Selain itu juga bisa meningkatkan kualitas program, serta digunakan untuk mendukung perubahan dalam suatu sistem sekolah. Maka dari itu tindak lanjut juga penting. Keenam proses dari alur mekanisme layanan bimbingan konseling ini harus terjadi berurutan dari tahap 1 sampai tahap ke-6. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah ucapan maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.